Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bilangan, ya. Nah, jadi teman-teman, ya, yang dimana teman-teman kemarin sudah belajar ya, tentang pecahan. Nanti kita akan ulas lagi di sini untuk memberikan gambaran teman-teman mengenai tentang belajar matematika ini. Di mana kita akan belajar tentang bilangan bulat. Artinya bilangan bulat ini adalah bilangan yang, ya, kalau kita bahas tentang bilangan bulat itu ada pertambahan, ya, pengurangan, itu adalah bilangan bulat, artinya dibulatkan. Seperti itu, ya. Apa namanya? Nah, di sini contoh ada model garis, ya. Ada apa namanya? Kalau model garis itu untuk mempermudah kita, ya. Di sini ada sebelah kiri itu selalu ada, kita apa namanya, bilangan 0 itu selalu ada di tengah, ya. 1 sampai 7 atau sampai seterusnya itu adalah bilangan positif. Kalau negatifnya min 1 sampai berikutnya. Jadi seperti itulah metodenya, seperti ini, ya. Nah, misal gini, 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Misal gini, kita udah ada 3 nih. 3 ditambah 4. Kita tuh udah punya 3 bola, ditambah lagi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti totalnya adalah tuh 7. Misal di sini ada yang minus nih di sini. Apa? Di sini kita apa namanya, punya uang 4.000, ya, atau enggak kita punya kelereng 4 dikurangi 6. Nah, kita ada di titik tengah di 4 nih di sini. Nah, kita tuh punya 4 nih, 4 kelereng. Ya, dikurang 6. Berarti karena dikurang itu ke kiri, ya. Kalau dikurang itu ke kiri karena mengurangi kan gitu, ya. Gitu. Oke, dikurang 6. 1, kita punya kelereng 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di 4 nih. Nah, apa namanya? Kita punya hutang. Hutang kita minus 6. Kalau min itu atau enggak pengurangan itu anggapannya adalah hutang. Kita punya 4 kelereng, kita punya hutang 6. Nah, kita bayarlah 4 gitu. Kita kasihkan semuanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih minus 2. Nah, minus 2 itu artinya kita masih punya hutang 2 gitu, ya. Itu singkatnya begitu. Lalu di sini model mobil bergerak, ya, bebas lah, ya, mau pakai apa gitu. Tadi pakai garis, ini juga sama aja garis. Kita tambahkan garis ini. 2 ditambah 3, ini dari 0, ya. Harus biasanya ada minus, cuman karena di sini penjumlahan. Kalau penjumlahan itu ke sebelah kanan karena ini positif, ya. Nah, kalau tadi itu garis, hanya garis. Intinya kita ingat kalau pakai garis itu yang minus dan positif. Kalau positif itu ya tambah-tambahan. Ya kan di sini kan positif nih. Kalau negatif berarti pengurangan. Nah, nanti ada nih negatif, ya. Oke, langsung aja di sini. Si Salim punya kelereng 2, dia beli lagi 3. Jadi simpelnya tinggal ditambahkan saja, cuman kita pakai garis, ya, nggak apa. Kita punya 2 nih. Kita nambahin lagi 3. 1, 2, 3. Berarti kita punya 5 kelereng akhirnya gitu. Kita taruh di sini 5. Sebenarnya simpelnya 2 tambah 3, cuman kan ini anggapannya kita pengen memastikan gitu, ya. Ya udah pakai garis saja. Nah, di sini ada nih minus 2 itu artinya tadi kita itu punya hutang kelereng 2. Nah, ya. Terus lagi kita punya kelereng 3. Simpelnya itu 3 dikurang 2 aja simpelnya, cuman kita pakai garis nggak apa-apa. Nah, misal gini, kita tuh punya kelereng nih 2 nih. Punya hutang 2 kelereng. Nah, ini di sini, ya. Nah, kita ini pengen kita punya 3, kita bayar aja 3, ya kan. Kita punya 3 kelereng, berarti kita hitung aja 1, 2, 3. Berarti kelereng kita tinggal 1 lagi gitu. Gitu, ya. Nah, di sini ada satu lagi soal nih. Kita punya hutang 2, ngutang lagi 3 gitu. Kita jangan berpikirin, ya, plus, ya, tapi nggak apa-apa. Kita acuannya adalah minus-minusnya aja. Kita punya hutang 2 nih. Kita tuh punya hutang kelereng 2, hayo deh. Ayo lagi apa namanya, kita ngutang lagi kelereng 3. Gimana cara ngitungnya? Kita punya ini minus, ya. Minus itu kan hutang, ya. Negatif. Kita punya kelereng 2.
kita ngutang lagi 1, 2, 3. Berarti kelereng kita, total kelereng kita itu ada 5. Atau simpelnya kita punya buah atau kita punya uang. Kita punya utang 2.000 lah ya. Nah, kita pengen ngutang lagi 3.000. Berarti totalnya adalah 5.000. Seperti itulah kira-kiranya. Nah, oke, di sini ada pecahan terakhir di sini. 3 ditambah minus 5 sama dengan minus 2. Artinya kita punya kelereng 3, kita punya hutang 5 kelereng. Berarti kelereng kita masih punya hutang kelereng itu 2. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya, kita akan startnya dari 3 nih. Dari positif 3. Ya. Kita punya 3 kelereng, tapi kita punya hutang. Kita ngutang punya hutang 5 kelereng. Ya udah, kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisa kelereng kita ada di 2. Itu ya. Nanti ada soal nih setelah ini. Ya. Biasanya di menu tugas ya. Biar simpel aja. Nah, bilangan bulat yang terletak di bagian kanan lebih bernilai besar dari bilangan di sebelah kiri. Kanan itu hitungannya adalah positif, artinya nilainya itu lebih besar dari sebelah kiri. Kan ini hutang gitu, anggap hutang. Kalau yang sebelah kiri itu minus. Minus ya, misal gini, sebagai contoh, 5 lebih besar dari 2. Kenapa? Nominalnya, misal gini, kita ada di sini. Terus lagi ini ada 2. Nah, kita harus ingat bahwa sebelah kanan itu lebih besar. Nah, berarti yang lebih besar di antara 2 dan 5 itu berapa? 5 kan? Berarti 5 lebih besar dari 2. 5 lebih besar. Nah, tanda seperti ini itu lebih besar LB. Kalau lebih kecil gimana? Lebih kecil tuh biasanya begini nih. Lebih kecil, LK aja ya. Nah, ini misal ada soal lagi nih. Demikian pula 5 lebih besar dari minus 2. Kenapa minus 2 tuh di sini jauh banget nih. Pokoknya kita acuannya adalah jika nilainya itu dari sebelah kanan, bagian kanan itu paling besar. Kiri-kiri itu kecil gitu. Kanan itu besar, kiri itu kan kecil. Nah, kanan itu besar, kiri itu kecil, gitu aja simpelnya. Ini kita punya 5 kelereng. 5 kelereng itu lebih besar dari minus 2. Nah, ini minus 2 itu jauh banget. Gitu. Namun, ya, kalau ada minus 2 lebih besar dari 5. Kenapa? Karena kita ingat tadi, sebelah kanan itu lebih besar. Entah itu mau minus dengan minus, ya berarti kanannya lebih besar. Ya. Kalau minus dengan minus, ini contoh nih. Minus 2 itu lebih besar dari minus 5. Kenapa? Karena minus 5 itu di ujung. Artinya ya kita punya hutang 2 itu lebih oke daripada hutang 5 gitu ya. Gitu. Oke ya, sebab 5 terletak di sebelah kiri dan dari 2 gitu ya. Bisa aja begitu. Tapi saya pakai logikanya begitu aja. Hutang-hutangan kalau minus-minus gitu ya. Oke, nanti kita ada contoh nih. Oke, kita ambil contoh juga. Di sini 3 titik-titik lebih besar dari apa? Dari 2. Lambangnya berarti 3 itu lebih besar dari 2 gitu ya. Oke. Misalnya contoh ya, X. X itu contoh. Oke, kita lanjut. Kalau tadi saya akan beri tugas, nanti tugasnya di menu tugas tentang ini ya. Teman-teman harap dipahami. Nah, ini tentang membandingkan dua bilangan bulat ya. Membandingkan, kan namanya bandingkan, lebih besar lebih kecil gitu ya. Kita fokusnya ke sini sih. Gitu ya. Jadi mana yang lebih besar gitu ya. Nggak ada ini jangan dulu nih, jangan dipikirin dulu tuh yang lebih kecil gitu ya. Karena di sini nyarinya lebih besar kayaknya.
karena membandingkan kan. Jadi bisa juga, nantilah kita pelajari lagi. Nah, di sini ada, oke, untuk pembelajaran kita tentang ini saya rasa paham teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.